pengen kerja di sini, saya pengen nikah tahun ini, saya pengen ini. Kok enggak? Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan sharing beberapa testimoni keajaiban sholawat dari teman-teman kita. Dan sebelumnya, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share ke mana aja ya, ke medsos teman-teman, ke story WhatsApp atau ke Instagramnya, story Instagramnya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman kita yang lainnya yang lagi punya masalah, yang lagi punya keinginan. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja ya aku baca testimoninya. Yang pertama dari Mbak Marti. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Marti dari Jogja. Mau kasih testimoni sholawat melalui proses yang panjang dan berliku. Aku daftar kuliah anakku. Sudah lulus 1 tahun yang lalu Mbak, tapi Allah kasih rezekinya di tahun ini. Awal cerita, anakku mendaftar salah satu PTN di Jogja dan ternyata tidak lolos. Alhamdulillah sedikit kecewa, tapi tetap yakin dan meminta kepada Allah bahwa saat itu hanya Allah belokkan saja. Selang beberapa waktu kami pun iseng menghubungi salah satu marketing di perguruan tinggi swasta. Dan Masya Allah Mbak, anak kami terpilih dan namanya direkomendasikan ke DPR pusat oleh satu orang yang Allah kirim untuk anakku. Kami diajak ketemuan di suatu tempat untuk melengkapi berkas-berkas administrasi. Terjadi hal di luar nalar Mbak. Di tempat itu wakil rektor yang bersangkutan datang untuk ketemu dan mendampingi seleksi online di situ. Bukan hanya pantau seleksi anak saya Mbak, tapi beliau beri saran, masukan, dan pengalamannya dari jalanan hingga Allah angkat dia menjadi dokter. Bukan hanya itu Mbak Mel, pendaftaran dan daftar ulang anakku yang baru daftar sudah dibayarkan. Masya Allah, janji dan pertolongan Allah. Selesai seleksi, nama anakku sudah terkonfirmasi sebagai camaba. Alhamdulillah, calon mahasiswa baru ya teman-teman. Alhamdulillah ala kulli hal, pertolongan dan rahmat Allah tidak hanya berhenti di situ Mbak. Insya Allah anakku kuliah dan mendapat uang saku dari negara sampai lulus. Masya Allah. Masya Allah Mbak, aku menangis dan di dalam menangis aku tetap bersolawat. Karena aku yakin semua terjadi karena aku kenal solawat. Maaf Mbak, kata-kata belepotan tidak rapi. Mohon doanya ya Mbak, semoga anakku bisa memegang amanah ini. Kelak ilmunya bermanfaat, amin, bagi keluarga, agama, dan masyarakat. Tetap mengingat Allah dalam setiap detiknya. Sekian dulu Mbak Meli, terima kasih sudah membaca testimoniku. Semoga Mbak Meli selalu Allah limpahi rahmat sehat, bahagia dunia akhirat, dan terkabul segala hajat, amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Keren banget nih teman-teman. Insya Allah anakku kuliah dan mendapat uang saku dari negara sampai lulus tuh. Jadi dapat beasiswa, kuliahnya dapat uang saku dari negara sampai lulus. Masya Allah, keren. Kemudian aku tanya, Masya Allah, baca sholawat apa Mbak? Gimana cara baca sholawatnya? Sholawat Nabi 4444. Dicicil sambil aktivitas, sholawat fatihnya 11 kali, habis sholat fardu dan sholawat nariyah 111 kali. Masya Allah, sholawat nariyahnya seharian ya. Udah berapa lama Mbak dawamin sholawat? Kenal sholawat udah 2 tahunan, tapi khusus nariyah dan fatih belum ada 40 hari karena baru ikut riyado 40 hari belum selesai Mbak Meli. Masya Allah ya teman-teman, kok bisa ya Mbak Marti bisa dapetin semua ini. Yang pertama, Mbak Marti baca sholawat, kenal sholawat udah 2 tahunan. Walaupun mungkin pada saat itu tidak istiqomah, belum istiqomah, tapi kan Allah maha mencatat. Ya teman-teman ya, apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diamalkan gitu. Dan Allah juga sudah menguji keimanan Mbak Marti. Setelah baca sholawat, udah doa segala macam,
anaknya di tahun yang lalu belum, padahal tahun lalu kan lulus sekolahnya, tapi nggak masuk perguruan tinggi. Kadang gitu teman-teman, kita merasa kita minta nih sesuatu sama Allah. Contohnya Mbak Marti minta supaya anaknya bisa kuliah, dimudahkan dapat rezeki untuk kuliah, bisa lulus perguruan tinggi negeri, tapi sama Allah nggak dikasih, nggak dikabulin. Allah punya tujuan, punya maksud yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Tapi karena ilmu kita terbatas, kita merasa itu semua adalah sebuah keburukan, musibah, hal-hal yang mengecewakan gitu. Tapi jika kita bersabar, insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang menurut kita nggak enak. Kita bisa ngambil hikmah, oh ternyata tahun lalu sama Allah nggak dilulusin karena mau dikasih yang lebih dahsyat tahun ini. Kalau tahun lalu, Allah bisa aja tahun lalu dilulusin masuk perguruan tinggi anaknya Mbak Marti. Tapi kan mungkin akan kesulitan ekonomi, akan kesulitan bayarnya segala macem, atau mungkin akan ketemu dengan teman-teman pergaulan yang salah kan gitu. Tapi ketika kata Allah sabar dulu tahun depan, akhirnya tahun ini ya terbukti bukan cuma bisa dapat perguruan, bisa kuliah, tapi dapat uang saku sampai lulus. Artinya sampai berapa? Kurang lebih 4 tahunan ya teman-teman. Masya Allah banget. Jadi Allah meringankan Mbak Marti dari harus mengeluarkan uang saku. Bahkan nih kayaknya aku nggak nanya jelas ya yang dimaksud dengan kuliah. Dan ada kalimat dan, artinya kan kuliahnya dibayarin juga ya, dan itu dan saku kuliah dibayarin, dapat uang saku juga, mungkin seperti itu ya. Yang mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ngalamin masalah gitu, Mbak saya udah sama Allah udah minta tolong, udah sholawat kok nggak dikabulin ya, saya pengen kerja di sini, saya pengen nikah tahun ini, saya pengen ini, kok nggak. Allah punya rencana yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik untuk kita. Sabar, terus berprasangka baik sama Allah, karena memang Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, pasti baik. Kalau kita berprasangka buruk, ya jadinya buruk terus. Contoh nih ya teman-teman, aku baca komentar di Facebook, di Instagram, komentar gini, Mbak bisa dapat keajaiban sholawat, sementara aku enggak. Mungkin keajaiban sholawat diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah sayang, sementara aku tidak. Duh, jangan banget ya teman-teman punya pikiran kayak gitu. Kita tidak pernah tahu perjalanan orang itu. Contoh aku, teman-teman mungkin ngelihatnya enak, oh Mbak Mel pengen handphone dapet, pengen mobil dapet, pengen renov rumah dapet. Tapi kan teman-teman nggak tahu perjalanan di balik itu semua. Nggak mungkin kan aku menceritakan hal-hal yang nggak seharusnya aku ceritakan gitu. Kita kan juga mesti menjaga gitu teman-teman. Aku juga ngalamin hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, kesulitan. Aku ngalamin banget. Makanya dengan pengalaman itu aku bisa berbagi ke teman-teman, bisa sering kayak ngomong sabar segala macam, karena semua itu udah aku laluin teman-teman. Jadi nggak asal ngomong aja, udah aku laluin. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton, yang ngerasa lagi sulit, yang ngerasa lagi susah, yang ngerasa lagi sedih hatinya, entah masalah apapun dalam hidup ini, sabar. Terus berprasangka baik sama Allah. Maaf berisik ya ini, ada suara mesin air. Terus berprasangka baik sama Allah, insya Allah itulah yang akan terjadi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sulit itu sebentar. Pada saatnya nanti ketika teman-teman udah mencapai hasil yang teman-teman inginkan, teman-teman akan merasa semua itu sebentar. Aku ngalamin hal yang menyedihkan itu beberapa tahun yang lalu, dan itu tahun pertama sedih, tahun kedua tambah sedih, tahun ketiga makin sedih, dan Masya Allah di tahun keempat mulai membaik, tahun kelima semakin membaik, itulah teman-teman. Tahun ke-6 jauh lebih baik lagi. Itu jadi terus berprasangka baik sama Allah. Dan tentunya kita harus siap-siap, karena kan roda berputar. Hidup juga terus nggak mungkin selamanya mulus, dan juga tidak mungkin selamanya berantakan gitu. Pasti ada ujian-ujian, dan tapi insya Allah kalau kita terus bersolawat, kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih tegar, lebih tabah, lebih kuat menghadapi segala masalah dalam hidup. Ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada beberapa testimoni nih. Aku baca satu lagi aja ya testimoninya. Ini dari siapa ya?
dari Mbak yang baru aja nih aku baca, dari Mbak Putri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Semenjak aku mengikuti saran Mbak Mel, aku rajin bersolawat. Pernah ada satu kejadian, aku pernah berhutang sama temanku 2 juta bulan April dan uang itu dia pinjam katanya dari rentenir. Mei, Juni, Juli aku belum sanggup untuk bayar. Akhirnya bulan Juli aku ada rezeki untuk bayar pokoknya saja yaitu 2 juta. Saya bingung, saya cuma bisa pasrah karena belum bisa bayar bunganya sekitar 6 juta. Saya sholawatin supaya utang lunas. Kuasa Allah pada saat itu Allah kasih jalan ke saya di mana saya tahu ternyata teman saya itu coba menipu saya dengan mengambil keuntungan bunga. Allah kasih saya keberanian untuk mengusut kejadian itu. Padahal selama ini saya iya-iya aja. Alhamdulillah banget sekarang hutang itu sudah lunas berkah dari bersolawat. Terima kasih. Ya Allah, Masya Allah banget ya. Itu cerita yang terakhir aja. Masya Allah banget. Jadi teman-teman, pertolongan Allah bukan hanya dengan cara ATM terisi sendiri atau tiba-tiba kita punya uang utang 6 juta tuh sama Allah dikasih 6 juta untuk bayar. Enggak, semua ada prosesnya, semua jalannya unik-unik pokoknya. Seperti Mbak Putri tadi punya utang 2 juta, pinjam sama teman dan temannya bilang itu temannya boleh minjem sama rentenir jadi berbunga. Karena beliau nggak bisa bayar, berbunga, akhirnya total hutangnya jadi 8 juta, bunganya 6 juta, utang pokoknya 2 juta. Nah, Mbak Putri ini belum bisa bayar, akhirnya beliau dapat rezeki untuk bayar pokoknya 2 juta. Dan Masya Allah, sama Allah nggak dikasih 8 juta, kan totalnya jadi 8 juta, utangnya sama Allah nggak dikasih 8 juta, karena Allah tahu bukan seperti itu yang benar. Dengan sholawat membuka tuh semua, yang buruk-buruk ketahuan, yang baik-baik dimunculkan gitu kan. Dan akhirnya ketahuan deh sama Mbak Putri ini kalau temannya ternyata mencoba untuk menipu beliau. Masya Allah, jahat banget ya ada yang punya pikiran seperti itu ya. Teman lagi susah ditambahin susah, sehingga sama Allah ditunjukin. Akhirnya Mbak Putri tahu kalau ternyata nggak ada tuh yang namanya 6 juta itu. Dan Masya Allah selesai utangnya ya teman-teman. Jadi ayo kita baca sholawat. Baca sholawat, insya Allah satu persatu hajat terkabul, satu persatu masalah diselesaikan sama Allah. Yang penting apa? Ikhlas ngejalaninnya. Kemudian kita pasrah, yakin udah pasti, kita harus yakin, ikhlas, pasrah, istiqomah. Insya Allah berhasil ya. Terima kasih teman-teman udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman mau chat aku bisa ke DM Instagram Meliza Arnilia, jangan lupa di follow. Kemudian kalau mau WA boleh untuk kirim testimoni. Kalau mau curhat di WA boleh sih, tapi tolong jangan telepon, jangan video call ya teman-teman. Bukan apa-apa, coba deh yang ngomongin aku, bukan aku sombong. Yang hubungin aku bukan cuma 1-2 orang, tapi Masya Allah sampai ratusan orang, puluhan orang setiap harinya. Aku punya waktu 24 jam sama seperti teman-teman. Kalau aku harus jawabin telepon dari teman-teman, aku nggak bisa gitu. Jadi ya mohon maaf, WA aja atau DM aja, insya Allah dibales ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.